Gadis puding coklat, apa Leihan tak suka lagi puding coklatku? Aku menelan ludah, lelaki tanggung yang kukenal selama ini hanya tertunduk, pandangannya terlihat kosong sambil memainkan sendok di atas piring puding. Di bangku paling pojok, ia duduk sendiri, sibuk sendiri dalam diamnya, sesekali lelaki itu mengusap wajah kebasnya, dan ia sama sekali tak menghiraukanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga, amin. Gadis puding coklat, apa Leihan tak suka lagi puding coklatku? Aku menelan ludah, lelaki tanggung yang kukenal selama ini hanya tertunduk, pandangannya terlihat kosong sambil memainkan sendok di atas piring puding. Di bangku paling pojok, ia duduk sendiri, sibuk sendiri dalam diamnya, sesekali lelaki itu mengusap wajah kebasnya, dan ia sama sekali tak menghiraukanku. Sok tak peduli, sok acuh, tak tahu menahu. Dasar Leihan bodoh. Bodoh. Bukannya marah, bukannya benci pada pernikahan ini, ia malah mengurung dirinya dalam diam. Pura-pura tak menghiraukanku, meski aku sangat tahu, ia tentu sangat sakit menahan perih perasaannya. Tadi ia pura-pura keluar ruangan ini dan aku tahu ia menangis. Tadi ia pura-pura tertawa di pojok sana dan aku tahu itu hanya candaan sandiwara, berusaha sebisanya menyembunyikan paras sedihnya. Dan aku untuk yang kesekian kalinya menahan ludah. Ketika lelaki berkumis tipis perlahan menarik jariku, melingkarkan cincin indah bermutiara. Maka tanpa tuding, tanpa aling-aling, kalimat akad nikah itu meluncur deras, membuat seisi ruangan resepsi pernikahan ini buncah oleh teriakan dan tepuk tangan hebat. Sayang, tidak untuk Leihan. Lelaki di pojok sana yang susah payah kulihat menyumbat telinganya, menuli, percuma saja. Kalimat singkat itu baru sesaat sudah seolah membunuhnya, merobek-robek hatinya. Ah, Leihan, bukankah kau mencintaiku? Aku mengenalnya beberapa minggu yang lalu di sebuah pelabuhan. Saat senja baru dimulai, saat air laut berkilauan emas dan angin memainkan perannya teramat lihai, membuatku larut di atas bibir pantai. Ketika itu, di pelabuhan sedang sunyi, kosong, hanya aku sendiri di sana, menjulurkan kaki ke dalam dinginnya air laut. Pertemuan itu sungguh tak disengaja, entah mengapa kala itu angin berhembus keras, membuat daun-daun pohon nyiur semakin berisik, menerbangkan apa saja termasuk topiku. Berpilin, berputar-putar, terbang. Aku tak peduli dengan topi itu, biarlah angin menerbangkannya. Biarlah, aku hanya peduli pada pemandangan senja yang selalu bisa sesaat menyeretku melupakan ayah. Melupakan segala masa laluku, masa lalu yang selalu merantaiku, seperti mengikatku berdarah dengan rantai-rantai besi. Ia pun datang, seorang laki-laki tanggung yang ragu menegurku. Ragu-ragu akan menyerahkan topi itu. Hari itu di pelabuhan ia hanya pura-pura mondar-mandir. Sesekali melirikku, aku tahu laki-laki itu pasti ingin menegurku, bersusah payah meneguhkan hatinya agar tidak terlihat canggung menemuiku. Sayang, belum sempat ia menghampiri, aku buru-buru pulang. Lelaki yang malang, hari berikutnya pun sama, di tempat yang sama, di senja yang sama, laki-laki itu masih sama seperti kemarin. Tidak, kali ini dia berusaha mendekatiku, meski ragu-ragu, lamban selamban kura-kura. Aku mulai resah, terganggu, apa susahnya menyerahkan topi itu? Ah, biarlah, aku tak peduli, yang kuinginkan hanya agar laki-laki itu cepat pergi. Tak lagi membuatku risih. Ia datang, langkahnya terdengar berat terseret. Berdeham. Sore, suara laki-laki itu terdengar pelan. Aku menoleh sebentar, lantas berpaling acuh pergi. Ini topimu. Aku mengangguk kecil, mengambil topi itu darinya. Ah, rupanya ia belum menyerah, masih mematung berdiri di belakang. Aku amat jelas melihat wajahnya yang pucat, keringat yang penuh melumuri parasnya. Aku tersenyum kecil. Aku, Leihan. Kata-kata itu pun putus, tanpa ada tanggapan. Kasihan, laki-laki itu hanya tertunduk saat aku buru-buru pulang tepat saat ia memperkenalkan diri. Aku tak perlu mengenalnya dan ia juga tak perlu mengenalku. Cukup saja dengan pertemuan ini, tak perlu ada perkenalan, bukan? Cukuplah, anggap saja aku seperti sebuah pelangi yang tertampang indah untuknya yang hanya sesaat, hanya sebentar terpancar indah usai huain. Maaf Leihan, pagi yang indah, ketika potongan malam-malam penuh dosa terlewati, pagi menjadi awal hariku.
Pagi yang penuh canda tawa anak-anak di rumah sakit, setidaknya bisa mengusir sisa kenangan mimpi buruk malam tadi. Dan semua pemandangan ini, aktivitas semu ini berjalan seperti kaset film yang kusut, terulang-ulang sangat membosankan. Di pagi itu, seperti biasa aku melewati setapak jalan kecil menuju rumah sakit. Tak lupa membelikan aneka penuh warna balon. Ya, aku selalu menikmati aktivitas semu ini, pagi-pagi menemui anak-anak, bermain sesaat bersama mereka. Hanya sesaat sekedar melupakan potongan seram masa lalu yang kerap meracuni hidupku. Para petugas rumah sakit itu sangat hafal dengan tingkah lakuku ini. Sebenarnya aku tidak bekerja di sana, tidak, aku hanya senang berbagi kebahagiaan bersama anak-anak. Mungkin lebih tepatnya akulah yang meminta kebahagiaan dari mereka. Sudah lama aku asyik dalam aktivitas ini, sudah lama sekali dan aku tak pernah menemukan jawaban tentang janji Tuhan itu. Janji yang seolah hanya menjadi fatamorgana. Benarkah hidup ini adil? Benarkah Tuhan memberi keadilan, memberi kebahagiaan pada tiap hambanya? Lihatlah, di tengah kegamanganku, di tengah semua ilusi masa lalu yang kerap menjeratku, laki-laki itu malah ikut hadir. Tadi ia melihatku membeli balon-balon beraneka warna pelangi dan mengikutiku. Mengintaiku, lelaki itu tak pernah jera. Suatu hari ia nekat menemuiku, nekat ikut ke rumah sakit. Tapi aku tak peduli. Di sana ia hanya memperhatikanku dengan gaya melongonya. Aku sangat tahu ia ingin menemuiku, bicara padaku, mengenalku. Tidak, aku bahkan tak peduli sama sekali. Dan hari itu, ia benar-benar nekat. Laki-laki itu tak berhasil menemukan cara agar memaksaku memperhatikannya. Di rumah sakit, ia lagi-lagi hanya memerhati dari balik jendela persis seperti orang yang terkurung dalam kaca, meraba-raba dinding transparan itu. Dan hari itu ia sengaja menyentuh serpihan pecah kaca rumah sakit. Sengaja memasukkan jari-jarinya, maka darah pun menguap dari kulit-kulitnya lantas memandangku iba. Penuh harap, tatapan yang berharap agar aku menolongnya. Tatapan yang seolah menjadi tali kekang untukku. Sedang aku suka atau tidak, mau atau tidak mesti menolongnya, membalutkan perban di jari-jarinya. Dasar licik, tak ada gurauan, kata-kata atau candaan. Hanya tatapan sekejap, saling bersitatap seadanya, namun itu pun sudah membuatnya sangat bahagia. Besoknya dan juga hari-hari berikutnya pun ia selalu melakukan hal bodoh itu, dan aku selalu mau membalutkan perban ke jarinya. Ceroboh, dasar laki-laki ceroboh, hingga ke-10 jarinya sempurna dibalut perban. Ya, maka tak perlu lagi kan ia bisa mencari-cari alasan untuk menggangguku. Sayangnya, aku malah terbiasa dengannya, malah sesekali menanggapi senyumannya. Hari itu, ia juga hafal dengan segala tingkah lakuku. Namamu siapa? Tanyanya. Laili, jawabku singkat. Adot aku suka namamu. Maksudku namamu bagus, kok. Indah. Siapa yang memberi nama itu? Ibumu, ayahmu. Laki-laki itu ternyata masih sangat kakunya seperti dulu. Dan aku hanya tersenyum menanggapinya, boleh kita. Belum sempat kalimat lelaki itu selesai, aku buru-buru menggeleng, menyelanya. Datanglah ke rumahku di alamat ini, tiap hari Sabtu, jam 8 sampai 10 malam, paparku seraya menyerahkan kertas kecil berisi alamat. Hanya itu, namun ia bahagia bukan main. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.